Shalom, perkenalkan nama saya Maria Theotias, NIM 1.01.2022.0073 kelas B semester 4 UTS mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dengan tema Etika dan juga Hukum Taurat. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika dan juga hukum Taurat. Nah, yang pertama adalah etika dalam Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru tidaklah lengkap jika tidak mempertimbangkan ajaran etika Perjanjian Baru. Etika Perjanjian Baru berakar dalam ajaran etis Perjanjian Lama. Yang berikut adalah kitab-kitab Injil Sinoptik. Yang pertama, pandangan Yesus mengenai kebaikan. Yang kedua, ucapan-ucapan bahagia. Yang ketiga, kebajikan yang patut dipuji. Yang keempat, unsur-unsur penting dalam kehidupan moral. Yang berikut adalah Injil Yohanes. Yohanes tidak menjanjikan banyak ajaran etika, kecuali percakapan perpisahan. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 24 yang ayat yang ke-16. Menurut Yohanes, Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Misi Yesus disimpulkan sebagai terang dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 dan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Dunia ini dipandang sebagai kegelapan. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 dan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-35. Yang berikut adalah kisah para rasul. Kisah para rasul lebih menonjolkan kisah-kisah sejarah yang dikelilingi dengan perintah atau kabar baik. Karena itu, tidaklah mengherankan kalau tidak ditemukan khusus ajaran mengenai etika. Yang berikut adalah Paulus. Yang pertama, hubungan etika Paulus dengan ajaran lainnya. Penting bagi kita untuk dapat menyelidiki hubungan antara etika Paulus dan etika Yesus. Etika merupakan perkembangan dari Yesus dan tidak sama sekali baru, melainkan etika sendiri memberikan contoh dari perilaku Yesus. Dapat kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 dan Galatia pasal yang ke-5, hampir sama. Berisi tentang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan di atas semuanya itu kasih. Yang berikut adalah prinsip etika Paulus. Yang pertama, sifat yang tidak simetris dari etika Paulus. Yang kedua, etika Paulus tidak bersifat asketis. Yang ketiga, etika Paulus tidak bersifat legalistik. Yang keempat, etika Paulus pada dasarnya dibimbing oleh Roh Kudus. Yang berikut adalah unsur-unsur kuat dalam ajaran etis Paulus. Dorongan utama dalam kasih atau agape. Yesus merumuskan hukum Taurat sebagai kasih. Dapat kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dorongan moral lain yaitu kuasa, keteladanan, dan khususnya teladan Kristus. Yang berikut adalah istilah-istilah etis yang dipakai Paulus. Paulus menjanjikan beberapa daftar kebajikan, kejahatan yang menyoroti sikapnya terhadap etika. Kebajikan yang harus dikembangkan itu dapat kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 yang hampir sama dengan Galatia pasal yang ke-5. Dan kejahatan yang harus dihindari dalam tulisan Paulus terdapat daftar kejahatan daripada daftar kebajikan, yaitu dosa seksual, dosa dalam berbicara, dosa sosial, dan dosa mementingkan diri sendiri. Yang berikut adalah surat Ibrani. Teladan yang sempurna mengenai kesetiaan ialah Kristus sendiri. Meskipun para pahlawan masa lalu dikutip sebagai contoh untuk mendorong para pembaca, dan dikatakan bahwa tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-40. Sifat penting yang lain ialah kesabaran yang dihubungkan dengan iman. Dapat kita baca dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Dan istilah Yunani makrothumia berarti sabar dalam menderita. Kata lain hupomone dipakai dengan makna ketabahan atau keteguhan. Itu dapat kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Yang berikut adalah surat Yakobus.
Karena surat ini merupakan kitab yang paling praktis dalam Perjanjian Baru, ada beberapa segi pokok yang dinyatakan sebagai dorongan atau patokan dalam kitab Perjanjian Baru yang lain. Tidak terdapat dalam surat Yakobus, misalnya, tidak satupun bagian yang dapat menandingi nyanyian pujian dalam kasih. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kata kasih itu disebut hanya 3 kali, dapat kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, dan tidak dikaitkan dengan rasa kasih akan Kristus, tetapi amanat Perjanjian Lama. Yang berikut adalah hukum Taurat. Yang pertama, kitab-kitab sinoptik. Dalam Injil-Injil sinoptik ini dapat kita memperhatikan pemakaian kata hukum, dan juga dapat kita memperhatikan pemakaian yang beragam. Artinya, hukum yang terutama ialah hukum Taurat. Pemakaian dengan istilah hukum dengan arti perintah kadang-kadang dikaitkan dengan pemakaiannya dalam arti kitab suci. Itu dapat kita baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Adapun pandangan Yesus Kristus mengenai hukum Taurat dapat dibagi dalam 2 bagian umum. Yang pertama, bukti yang menunjukkan bahwa Yesus menghargai hukum Taurat. Yang kedua, bukti yang memperlihatkannya sebagai pengecam hukum Taurat. Yang berikut penghargaan Yesus terhadap hukum Taurat. Dalam pengajaran Yesus disiratkan bahwa prinsip-prinsip Taurat harus diterima secara positif. Ia menegakkan kekudusan Taurat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Yang berikut kesadaran Yesus bahwa hukum Taurat tidak lengkap. Hukum Taurat dan kitab para nabi atau yang berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis dikontraskan dengan kerajaan Allah yang diberitakan Yesus. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 dan Matius pasal 11 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Berikut tulisan-tulisan Yohanes. Perkataan kata nomos atau hukum dalam Injil Yohanes pada umumnya dengan pemakaiannya dalam kitab-kitab Injil sinoptik. Pokok ini dibicarakan dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-18 dan Yohanes pasal 9. Kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yang berikut kisah para rasul. Dalam kisah para rasul tentang sikap Paulus terhadap tuntutan hukum Taurat penting, karena ada praduga bahwa ini bertentangan dengan sikap Paulus yang diperlihatkan dalam surat-suratnya. Yang berikut Paulus. Untuk mengerti pandangan teologis Paulus secara tepat sangat penting untuk memahami yang pertama, arti hukum dalam surat-surat Paulus, yang kedua, pengalaman Paulus sebelum ia bertobat, yang ketiga, pengajaran Paulus tentang hukum, yang keempat, fungsi hukum Taurat, yang kelima, nilai hukum Taurat yang berkelanjutan. Yang berikut surat Ibrani. Dalam surat Ibrani pada umumnya nomos dipakai dalam hukum Perjanjian Lama. Dalam surat Ibrani tidak ada perbedaan antara arti nomos dengan atau tanpa kata sandang. Yang berikut surat Yakobus. Nats tentang iman dan perbuatan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 dan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa seseorang yang memfitnah saudaranya mencela hukum dan menghakiminya. Perbuatan seperti itu jelas bertentangan dengan hukum kasih dan boleh jadi arti hukum dalam ayat ini ialah hukum kasih. Sekian dan terima kasih. Shalom.